Keterbukaan bukan awal dari ketahuan. Keterbukaan itu awal dari pemulihan. Ketika kita belajar berkomunikasi dengan orang, ketika kita belajar berkomunikasi dengan komunitas yang ada, keterbukaan adalah awal dari relasi yang nyata, relasi yang otentik dalam kehidupan kita. Hai guys, welcome di ibadah online kesayangan para mahasiswa, Campus Connection. Aduh, baru mulai udah bawa-bawa sayang aja nih. Buat kalian yang belum tahu atau pura-pura lupa, tanggal 14 Februari itu hari Valentine's guys. Yes, peringatan hari kasih sayang. Oleh karena itu, yuk kita pancarin kasih Tuhan ke orang-orang di sekitar kita. It's setiap hari ya, jangan cuma tanggal 14 doang. Nah, sekarang kita mau sama-sama memberikan persembahan nih buat Tuhan. Kalian bisa scan QR code yang ada di layar atau bisa juga transfer ke nomor rekening yang ada. Selamat memberi. Sebelum kita mulai ibadah, ada satu info penting lagi yang gak boleh ketinggalan. Check this out. Oke, segitu aja dan selamat beribadah guys. Apa kabar semuanya? Mari sama kita nyanyikan dengan semangat. Come on. Semakin berkurang, yang semakin dipandang, dan ku berdiri di balik salibmu. Kuasa satu-satunya, raja dari segala zaman, di surga dan di semesta. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ini dan kemuliaan.
bersyukur Bapa, karena memiliki Allah yang selalu menyertai kami. Dan kasih setiamu Tuhan, tiada habisnya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan karena pengorbananmu di atas kayu salib. Kau telah memberikan kami kehidupan yang penuh harapan. Dan inilah isi hati kami Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber harapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Mari sama-sama
sehingga kami tetap dapat bersuka cita di dalam Engkau Bapa. Mari teman-teman sama-sama kita sembah Tuhan. Mari sama-sama kita tinggikan Dia. Keluarkan ucapan syukur ya teman-teman semua sama Tuhan. Oh Yesus, kami bersyukur Tuhan karena memiliki Raja segala raja yang bertahta, yang berkuasa, yang memimpin kami di setiap hidup kami. We wanna worship you Lord with all our heart. Kami puji Kau Yesus kami, Kau Tuhan kami, Allah yang setia. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini dengan sepenuh hati kita. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu, untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau yang Halo teman-teman semua, senang berjumpa lagi di dalam ibadah Campus Connection. Dan bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan diri untuk merayakan Valentine, sebaik-baiknya kasih manusia, kita perlu ingat juga bahwa kasih Tuhanlah yang terbaik, yang sempurna untuk setiap kehidupan kita. Jadi sebarkan kasih Kristus di tengah-tengah kehidupan kita di dalam momen Valentine, kalaupun nanti teman-teman merayakannya. Dan sebelum pembahasan firman Tuhan kita lebih lanjut, kita berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur Tuhan karena kasih Tuhan adalah kasih yang terbaik untuk kehidupan kami. Kasih Tuhan jauh melampaui segala kasih yang sanggup manusia tunjukkan di dalam kehidupan ini Bapa. Dan karena itu kami berdoa, berbicaralah, tuntun kami lewat kebenaran firman-Mu. Kami ingin mengalami kasih Tuhan yang sempurna tersebut, yang memulihkan, yang menguatkan, yang menuntun kami dalam perjalanan kehidupan ini Tuhan. Tunjukkan, berbicaralah ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, tentunya kita familiar dengan istilah Ghazali Effect. Ya, Ghazali yang telah memiliki sampai saat ini ada 933 aset NFT yang
ditawarkan atau dijual di marketplace OpenSea. Ya, orang-orang pada heboh dengan kisah dari Ghazali. Aset yang dijual oleh Ghazali tersebut justru merupakan koleksi foto selfie dari Ghazali yang diambil hampir setiap hari dari tahun 2017 sampai tahun 2021. Dan dari keisengannya mengumpulkan foto selfie dan kemudian akhirnya dia mencoba untuk menjual koleksi fotonya di marketplace OpenSea. Dan akhirnya pasar merespon dan kemudian foto-foto Ghazali terjual total kurang lebih 1,7 miliar rupiah. Dan kemudian orang jadi heboh. Karena dengan tampang yang seperti itu, tetapi ada banyak orang yang mau membeli. Dan kemudian orang akhirnya mulai berlomba-lomba menjual foto dan bahkan sampai foto KTP pun dijual di marketplace OpenSea tersebut. Ya, ada banyak perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tanpa sadar, kemajuan teknologi maupun sosial media merubah kehidupan kita. Dan bisa mendistorsi termasuk cara kita berelasi. Ya, relasi kita baik dengan diri sendiri, dalam hal cara kita melihat diri kita, juga dengan relasi terhadap sesama. Contohnya cara kita berteman, cara kita berkomunitas, cara kita berkomunikasi. Sehingga ketika kita berteman, tetapi justru tidak sedikit yang merasa lonely. Ketika berkomunitas, tetapi tidak sedikit orang yang merasa tidak mengenal kita dengan baik. Sehingga kita perlu mengevaluasi cara kita berelasi dengan menjadi pribadi yang otentik. Saya share hal ini bukan dalam konteks anti internet. Bukan. Saya justru sangat menyenangi komputer bahkan dari zaman generasi PC XT dengan floppy disk 5 inch pun saya sangat senang menggunakannya. Sampai hari ini internet dari 2G, 3G, hari ini 5G. Saya sangat senang untuk menggunakan internet. Tetapi kalau kita tidak mengevaluasi cara kita berkomunikasi dan malah mengizinkan keadaan membentuk pola pikir, kebiasaan kita, maka kita bisa jadi kehilangan relasi yang semestinya yang Tuhan siapkan untuk ada di dalam kehidupan kita. Karena itu saya akan mengutip Efesus 5 ayat yang ke-15. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kita perlu melihat kembali kehidupan kita. Bagaimana sosial media dan internet membuat cara orang melihat dirinya dan cara orang berelasi menjadi terdistorsi. Salah satu bagian yang terganggu di dalam kehidupan kita adalah tentang otentisitas diri kita. Teman-teman, selfie sangat menjadi hal yang wajar untuk dilakukan hari-hari ini. Selfie, singkatan dari self-portrait yang artinya foto hasil memotret diri sendiri. Selfie yang didefinisikan sebagai jenis foto potret diri yang diambil oleh diri kita dengan menggunakan kamera, baik kamera digital maupun kamera handphone kita. Nah, sekarang kita jujur hidup di dalam budaya selfie. Mau makan, foto dulu. Apalagi mau ke mall, foto dulu. Ketemu teman, foto dulu. Selfie, foto. Dan itu yang kita lakukan, bahkan seolah-olah tiada hari tanpa selfie. Kalau saya merefleksikan hal ini, seringkali kita bahkan merasa kalau belum selfie hari ini rasanya ada yang kurang. Tetapi kalau kita perhatikan lebih jauh, seiring dengan budaya selfie, ada yang namanya budaya filter. Ya, kita ambil selfie, tapi sebelum diupload, biasanya kita akan cenderung untuk mengedit atau bahkan menerapkan filter tertentu sebelum kita upload foto tersebut. Filter pada dasarnya adalah fungsi dari aplikasi yang ada di handphone, di mana kita bisa merubah warna, kemudian menghilangkan mungkin ada red eye ketika kita ambil foto, atau bahkan juga ada fungsi untuk mengedit. Jadi kalau double chin agak dikurangin dikit, ada matanya yang agak sipit kemudian dibuat lebih besar,
kulit bisa dibuat agak jadi lebih putih. Ini budaya edit dan filter yang mengikuti budaya selfie dalam kehidupan kita. Nah, semakin kuat budaya filter ini terjadi dalam kehidupan kita, maka semakin kuat pula kebiasaan dan keinginan kita untuk menampilkan diri dalam versi yang sempurna di depan umum. Entah sosial media, atau dalam pergaulan di kampus, atau bahkan di dalam pelayanan. Dan akhirnya kita terbiasa dan semakin sulit untuk menjadi orang yang otentik dalam berelasi. Ya, karena untuk sosial media pun kita semakin terlatih sebelum upload, yaitu filter, edit, dan bahkan kita langsung mikir caption. Karena caption itu penting. Kita harus punya hashtag yang benar-benar unik. Wah, dan kita harus cek lagi nih. Berapa banyak yang kalau sudah upload, ada yang setuju, ada yang like, ada yang komen. Komennya apa ya? Dan rasanya itu yang membuat kita happy, membuat itu kita berharga. Dan kita semakin terpicu untuk memfilter, mengedit apapun dalam kehidupan kita supaya kita bisa tampil sempurna. Berapa banyak yang pernah merasa dan bersikap seperti itu teman-teman kalau kita boleh jujur dalam kehidupan kita. Ya, kita menjadi takut dan menghindari komunikasi yang apa adanya. Kita perlu mengecek kebiasaan kita ketika kita mulai takut dan menghindari komunikasi dan kemudian kita pakai komunikasi versi filter. Ya, menghindari komunikasi yang otentik, menghindari komunikasi apa adanya. Contoh yang nyata yang boleh jadi refleksi kita hari ini yaitu tidak sedikit orang membuat akun profil yang palsu tentang dirinya. Mungkin yang wanita dengan kulit yang lebih putih, badan lebih langsing, nama agak mirip-mirip artis Korea, yang pria posting wajah ganteng, kalau dari muka dari sisi depan agak kurang bagus, cari sisi samping. Badan kalau bisa berotot, nafas ditahan biar perut six pack. Dan bahkan orang dengan sangat sengaja menunjukkan dirinya dengan profil gambar tertentu. Lebih seksi, lebih glamor. Seolah-olah kerjaannya liburan terus, nggak pernah kerja. Kehidupannya seolah-olah penuh dengan party dan hangout dan makan dengan teman-teman semua. Seolah-olah kita sedang berkata, ini lihat diri gue nih. Sementara realita yang kita hadapi justru tidak pernah kita post di sosial media kita. Ya, a perfect life. Berapa banyak yang seringkali akhirnya terpancing untuk hal tersebut. Dan bahkan kalau kita tarik dalam keseharian kita, maka kita akan berjumpa dengan orang-orang yang refleks hidupnya, kecenderungannya akhirnya jadi takut untuk dilihat apa adanya di dalam kehidupan mereka. Berapa banyak dari kita, teman-teman, yang ketika harus berbicara dengan orang lain, kita sampai harus menghindar dan bahkan kalau bisa harus prepare buat skrip atau latihan dulu. Berapa banyak dari kita yang bahkan pesan makanan, pizza barangkali, umpamanya telepon atau pesan komunikasi dengan orang-orang tertentu, kita sampai harus skrip apa saja yang harus kita bicarakan karena kita nggak pengen miss ketika kita bicara. Tidak sedikit orang lebih suka bicara hal-hal yang penting lewat WA. Karena lebih nggak face to face. Dan merasa gue bisa lebih mengontrol apa yang bisa disampaikan kalau lewat WA dibandingkan dengan bicara langsung. Daripada nanti gue salah, daripada nanti orang itu nganggap apa, takut gue kalau gue ngomong langsung. Berapa banyak dari kita yang bahkan sangat menutup diri dan tidak mau cerita masalah kita kepada orang lain, kepada orang tua, kepada komunitas, kepada kelompok kecil kita. Dan bahkan lebih memilih untuk ke psikolog. Hanya demi curhat. Karena takut kalau kita cerita ke orang lain, kepada teman, kita dianggap lemah. Sepanjang bulan ini kita akan belajar dan sedang belajar bagaimana sebenarnya membangun relasi yang sehat dalam komunitas. Karena itu salah satu kunci untuk mengalami terobosan dalam kehidupan ini. Sebagaimana Nehemia yang kemudian berhasil membangun tembok Yerusalem selama 52 hari karena ada di dalam komunitas. Nah, kita sedang ditantang teman-teman sepanjang bulan ini untuk membangun relasi yang otentik. Sementara dunia menuntut kita untuk punya relasi yang difilter, yang diedit. Menuntut kita untuk perfect dan baru kita bisa diterima. Sementara untuk punya relasi yang otentik kita harus sadar. Kita harus menjadi pribadi yang otentik terlebih dahulu. Ya,
Inilah realita ketika kita berada di tengah-tengah perkembangan internet dan sosial media yang sedemikian luas. Dan kita perlu melihat diri kita tetapi dari kacamata, dari sisi pandang yang tepat. Dan di dalam 2 Korintus 3 kita bisa melihat hal tersebut. Dan Rasul Paulus mengangkat masalah ini dan mengarahkan kita kepada satu kejadian yang sebenarnya terjadi di dalam Keluaran pasal yang ke-34. Sedikit latar belakang sebelum saya membacakannya bagi setiap kita. Rasul Paulus sebenarnya sedang menjelaskan kepada jemaat di Korintus tentang perjanjian baru. Tentang adanya perjanjian baru di dalam Kristus Yesus. Yang jauh lebih baik daripada konsep perjanjian lama yang dipahami oleh orang-orang pada zaman tersebut. Dan Rasul Paulus menggambarkannya dengan sikap Musa terhadap mukanya yang bercahaya, yang memancarkan cahaya kemuliaan Tuhan, tetapi kemudian cahaya tersebut meredup. Nah, 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-7. Dikatakan seperti ini. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Maksudnya Taurat. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang. Sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan untuk menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian. Di ayat yang ke-7 Rasul Paulus menceritakan betapa muka Musa itu bercahaya, memancarkan cahaya kemuliaan Tuhan. Setelah dia bersama Tuhan 40 hari 40 malam. Kemuliaan Tuhan tersebut terpancar di dalam wajahnya sampai orang-orang silau. Tetapi akhirnya Musa menaruhkan selubung pada mukanya. Maksudnya ada tirai, ada cadar yang menutup mukanya. Dulu saya berpikir ketika hal ini disampaikan rupanya itu demi orang-orang agar nggak silau ketika bertemu dengan Musa. Tetapi ternyata dilanjut ayat yang ke-13. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara tersebut. Rupanya selubung itu dipasang di muka Musa bukan untuk menolong orang supaya tidak silau, tetapi untuk menutupi kenyataan bahwa cahaya kemuliaan itu mulai memudar dari wajah Musa. Dan ayat yang ke-14 menggambarkan sesuatu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan. Karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Luar biasa, luar biasa. Satu pernyataan yang luar biasa. Nah, kemudian saya lanjut sedikit. Ayat yang ke-16, tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Rasul Paulus menyinggung tentang hidup tanpa memakai selubung. Hidup yang otentik, tanpa harus menyembunyikan sesuatu. Dan kabar baiknya bagi setiap kita di dalam Kristus dan hanya lewat Kristus yang dapat menyingkapkan selubung itu dari kehidupan kita. Nah, jadi teman-teman, kabar baiknya kamu dan saya bisa mengalami kemerdekaan secara rohani di dalam kehidupan kita. Kita bisa mengalami diri yang otentik, hidup yang bebas tanpa harus takut apa anggapan orang. Bagaimana ya nanti omongan orang di sekitar kita. Tanpa harus takut respon follower gue gimana ya nantinya ya. Kamu dan saya bisa menjadi otentik di dalam Kristus. Termasuk dalam cara kita berelasi dan kita bisa menjadi diri kita yang otentik. Dari penjelasan Rasul Paulus kita bisa melihat beberapa kebenaran. Yang pertama, manusia cenderung memakai selubung untuk menutupi kekurangannya. Ketika kita menyadari kekurangan kita, maka respon alamiah kita yaitu menutupi kekurangan tersebut. Hal ini kita bahkan bisa lihat di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-8 sampai ke-10. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah, maksudnya mereka ini adalah Adam dan Hawa,
yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Dari awal kita bisa melihat bagaimana respon manusia untuk menutupi dirinya ketika dia menyadari kekurangannya. Respon yang ditunjukkan oleh Adam dan Hawa. Kita cenderung tidak bersikap otentik di dalam kehidupan kita karena ada dosa yang masuk di dalam hidup ini. Sehingga kita sadar kita manusia dengan kekurangan. Dan di sisi lain kita sadar pula apa yang harusnya kita capai, apa yang harusnya kita lakukan, apa yang baik yang semestinya terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga untuk menutupi gap tersebut, untuk menutupi jurang tersebut, kita memakai selubung. Atau mungkin dengan istilah yang lebih familiar, topeng dalam kehidupan kita. Ketika kita berteman, walaupun kita tahu salah, tapi kita ikut arus. Kenapa? Supaya kita diterima. Ketika kita di dalam pelayanan, kita punya masalah, kita pura-pura sibuk, kita pura-pura ditanya, kalau gimana kabarnya? Amin, baik, sukacita. Kita ngomongnya yang rohani loh. Kenapa? Karena kita pikir kalau orang di gereja, orang di dalam pelayanan pasti gak punya masalah. Ketika ada masalah keluarga, kita pendam sendirian. Ketika ditanya teman-teman, kok kenapa kamu murung? Kita, enggak ada apa-apa. Supaya image keluarga kita kelihatan oke. Ketika ada masalah di dalam pendidikan kita takut, kita nggak cerita dengan teman-teman. Kita nggak minta bantuan. Kenapa? Takut kelihatan bodoh oleh orang-orang di sekitar kita. Kenapa? Demi selubung tersebut. Kenapa? Supaya kita kelihatan perfect. Kenapa? Supaya kita kelihatan bagus. Padahal di dalam realita kehidupan kita pasti punya kekuatan dan kita punya kelemahan. Kita pikir kalau kita pakai selubung, everything's gonna be okay. Teman-teman, hari ini saya sedang bertanya dan jadi bahan refleksi kita hari ini. Selubung apa yang sedang kamu pakai di dalam bulan-bulan ini? Selubung apa yang sedang kita pakai dalam 1 tahun terakhir ini? Saya mau katakan dosa seringkali mendorong kita. Dosa membuat kita cenderung untuk memakai selubung di dalam kehidupan kita. Tetapi tidak sampai di situ. 2 Korintus 3 ayat yang ke-15. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Selubung yang awalnya menutup wajah, bisa jadi akhirnya menutup hati kita pula. Selubung yang kita pakai supaya kita kelihatan oke. Filter yang kita pakai supaya kita kelihatan keren. Caption yang kita edit sedemikian baiknya supaya orang-orang like, approve kita bahwa kita ini orang yang layak untuk di follow. Ternyata bisa jadi akhirnya menutupi hati kita. Sampai kita tidak tahu bagaimana berrelasi secara otentik dengan orang-orang di sekitar kita. Sehingga tidak heran seringkali saya bertemu dengan mahasiswa ataupun mahasiswi yang justru lonely di tengah-tengah pergaulan yang ada. Mahasiswa maupun mahasiswi yang kesulitan untuk menemukan orang yang dia bisa percaya di tengah-tengah sedemikian banyaknya teman yang dia punya. Mahasiswa ataupun mahasiswi yang sulit untuk menceritakan pergumulan kehidupannya, tidak bisa mempercayai orang lain di tengah-tengah sedemikian banyaknya orang yang sebenarnya peduli dengan kehidupannya. Kita menjadi generasi yang tidak tahu bagaimana bersikap terbuka. Beberapa kali saya sampai harus bertanya kepada teman-teman mahasiswa, apakah kamu punya teman yang tahu kamu apa adanya? Dan saya menemukan jawabannya, nggak ada Kak. Apakah kamu tahu ada orang yang bisa kenal isi hati kamu dan permasalahan kamu yang paling dalam? Dan kemudian tidak sedikit yang berkata no. Dan kalau saya tanya kenapa kamu jawab no? Jawaban yang sering kali muncul, karena saya nggak tahu Kak bagaimana terbuka sama orang lain.
Apalagi kepada kelompok kecil di gereja. Dan kalau ditanya lagi, akan keluar omongan seperti ini. Saya takut Kak, kalau saya terbuka maka saya akan ditolak. Kan katanya kan Kak, keterbukaan awal dari ketahuan. Tidak heran kita bisa menemukan, udah 3 tahun jadi volunteers di gereja, 10 tahun temenan. Kalau ditanya kabarnya, gimana kabarnya? Oh oke, baik-baik aja. Kalau ditanya, gimana relasi dengan keluarga? Oke. Kalau ditanya tentang kondisi rohani, pelayanan, puji Tuhan, Tuhan itu baik. Selubung yang awalnya menutupi muka, akhirnya menjadi penutup di dalam hati kita. Hal yang sama, kalau kita nggak sadari, dan kemudian akhirnya merembes masuk dalam kehidupan kita. Bisa kita lihat contohnya dari Raja Saul. Raja Saul yang beberapa kali tidak menaati perintah Tuhan. Tetapi pada puncaknya yaitu ketika dia tidak menumpas habis orang Amalek beserta ternak dombanya sesuai dengan perintah Tuhan. Tetapi justru dia ingin menyenangkan rakyat. Mengabaikan perintah Tuhan demi menyenangkan rakyat. Kita bisa lihat di dalam 1 Samuel 15 ayat yang ke-24. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Dan kemudian dia cerita, tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Maka sekarang ampunilah kiranya dosaku. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan. Kembali bersama-sama dengan Saul maksudnya. Tetapi jawab Samuel kepada Saul, aku tidak akan kembali bersama-sama dengan engkau. Sebab engkau telah menolak firman Tuhan. Sebab itu Tuhan telah menolak engkau sebagai raja atas Israel. Saul berhenti menjadi seorang pemimpin yang otentik. Saul berhenti untuk menjadi pribadi yang otentik. Demi popularitas, demi dianggap sebagai pahlawan oleh rakyatnya, dia mengabaikan perintah Tuhan untuk membasmi tuntas orang Amalek dan segala ternak yang mereka miliki. Dan akhirnya demi itu dia mengabaikan perintah Tuhan. Dan bahkan dia sampaikan, ya aku salah, aku tahu aku salah. Dan dia masih memohon lagi untuk supaya Samuel menyertai dia pulang. Dengan maksud supaya dia masih tetap kelihatan disertai Tuhan di depan rakyatnya. Can we see that? Relasi yang sudah tidak otentik lagi. Hanya untuk menutupi muka. Hanya untuk bahkan menutupi penampilannya demi popularitasnya. Dan disenangi oleh orang-orang di sekitarnya. Tanpa dia sadar, apa yang dia pakai untuk menutupi mukanya, sudah menutupi hatinya, sehingga mengabaikan Tuhan. Ini salah satu pribadi di dalam Alkitab yang dicatat bahkan sebagai seperti ini. Sampai Tuhan menyesal telah memilih Saul. Can you imagine kalau sampai Tuhan tulis, Tuhan menyesal memilih kita? Teman-teman, selama kita hidup hanya untuk disukai, selama kita hidup hanya untuk supaya kita diterima, kalau kita hidup dan mengambil keputusan hanya agar kita bisa disayang, dipuji oleh orang, maka kita akan menghalalkan segala cara untuk mengalami hal tersebut, sekalipun harus mengorbankan prinsip kebenaran firman Tuhan. Dan saya mau katakan tidak akan pernah ada kepuasan di dalam kehidupan kita. Semakin kita berusaha untuk membuat dunia, orang terkesan dengan pencapaian kita, semakin kita akan kejar filter, edit penampilan kita agar flawless. Dan semakin pula justru kita sebenarnya akan merasa lonely dalam kehidupan kita. Karena kita bisa membuat orang terkesan dengan kekuatan kita, tetapi orang terhubung melalui kelemahan kita. Saya ulang, bahwa orang akan terkesan dengan kekuatan kita. Tetapi orang terhubung dengan kita melalui kelemahan yang kita miliki. Contoh, ketika kita kenalan dengan orang, oh dia mahasiswa universitas ini ya. Kita terkesan di awal, oh dia berbakat ya. Oh iya latar belakang sosialnya seperti ini, wow. Tetapi sebenarnya kita mulai kenal kelemahannya. Ketika kita makin dekat, kita mulai lihat, oh kebiasaannya kayak begini nih.
Oh dia kecenderungannya kayak begini. Oh ternyata dia nggak bisa untuk yang kayak begini. Tapi dia teman gua kok. Sama kayak gua punya kelemahan. Justru itulah momen di mana relasi yang otentik itu mesti dibangun. Justru itulah momen di mana kita bisa melihat ketika orang tahu kelemahan kita tetapi masih tetap mau membangun relasi dengan kita. Itulah relasi yang otentik. Itulah momen di mana sebenarnya kita sadar this is the right people di mana semestinya saya berada. Keterbukaan bukan awal dari ketahuan. Keterbukaan itu awal dari pemulihan. Ketika kita belajar berkomunikasi dengan orang, ketika kita belajar berkomunikasi dengan komunitas yang ada, keterbukaan adalah awal dari relasi yang nyata, relasi yang otentik dalam kehidupan kita. Jadi, pertanyaannya kembali, bagaimana saya bisa membuka topeng tersebut? Bagaimana saya bisa membuka selubung tersebut dari kehidupan kita? Hidup tanpa harus dihantui oleh apa kata orang, apa anggapan orang terhadap diri saya. Ayat yang ke-16 dari 2 Korintus pasal yang ketiga. Tetapi apabila hati orang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Tuhan Yesus sanggup mengangkat selubung itu. Tuhan Yesuslah yang sanggup mengangkat selubung dari muka kita dan dari hati kita. Ketika kita berbalik kepada Tuhan, maka kita mengalami penerimaan. Mungkin ada di antara kita yang sedang berjuang untuk bisa diterima oleh keluarga, diterima oleh teman-teman. Dan kamu tidak pernah mengalami penerimaan tersebut. Ada kabar baik buat setiap kita. Yesus terima kamu apa adanya. Yesus yang mengangkat selubung tersebut. Kamu gak perlu berpura-pura berhasil, berpura-pura paling keren, berpura-pura paling perfect, berpura-pura paling pintar, paling berprestasi supaya engkau diterima. Berikutnya ya kamu juga bisa merasa berharga. Kamu mungkin berusaha untuk melakukan pencapaian supaya keluarga kamu bangga. Nah, di dalam Kristus kamu berharga bahkan sebelum melakukan dan mencapai apapun juga dalam kehidupanmu. Bagi Kristus engkau berharga. Itulah makna di mana selubung itu diangkat kalau kita bertemu dengan Kristus. Kristuslah jalan keluar. Melihat hidup ini dengan cara pandang Kristus. Menjadikan Kristus pusat perhatian kita. Dan bukan orang-orang di sekitar sebagai pusat perhatian kita. Menjadikan apa kata Kristus yang jauh lebih berharga daripada apa kata orang-orang di sekitar kita. Menjadikan prinsip Yesus di dalam berelasi, di dalam studi, di dalam membangun masa berpacaran kita, di dalam membangun keluarga kita. Semuanya dalam prinsip kebenaran firman Tuhan. Prinsip dari firman Tuhan Yesus. 2 Korintus 3 ayat yang ke-18 dikatakan seperti ini. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Perhatikan baik-baik. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ketika kita berbalik kepada Tuhan Yesus, Dialah yang mengangkat selubung itu, bukan kita. Sehingga kita bisa menjalani hidup bukan berdasar apa kata orang, tetapi apa kata Tuhan. Ya, menjalani hidup berdasarkan apa kata Tuhan dan bukan apa kata orang. Hidup yang otentik, otentik me. Itulah kemerdekaan yang sejati yang dijanjikan Tuhan Yesus bagi setiap kita. Karena kita diterima oleh Tuhan melalui Yesus Kristus, kita dibenarkan, kita dipulihkan. Identitas kita bukan pada berapa banyak followers yang kita miliki, tetapi kepada siapa yang kita follow, yaitu Yesus Kristus. Yesus sumber identitas kita, Yesus sumber rasa aman kita, Yesus sumber penerimaan kita, Yesus sumber relasi yang sejati, yang otentik. Campus Connection. Sepanjang tahun ini kita sedang berusaha untuk membangun kembali komunitas kita. Buat apa kak? Karena kita ingin ada komunitas yang benar-benar menggembalakan para mahasiswa dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Ayo kita bangun relasi yang otentik, relasi yang real, relasi tanpa memakai selubung tersebut.
Relasi di mana kita bisa datang dengan kelebihan dan kelemahan kita di dalam Kristus. Di mana kita bisa saling mendukung satu sama lain. Ayo maju, dan ini waktunya engkau dan saya maju. Dan kita mulai dengan membangun komunitas dan relasi yang otentik bersama-sama. Ayo, jangan tunda, segera tergabung di dalam kelompok kecil yang ada. Kalau kamu mungkin ada di luar kota Bandung, kamu bisa tetap terhubung dengan kita. Scan QR code yang ada di bawah ini. Dan para volunteers dengan senang hati akan menghubungi teman-teman. Kamu bisa tergabung di dalam kelompok kecil secara online yang kita bangun dalam setiap minggunya. Di situ kita bisa melihat ada teman-teman dengan kelebihan, dengan kekurangan mereka. Tetapi bersama-sama berusaha untuk membangun kehidupan di dalam Kristus. Relasi yang otentik, real. Bukan pakai acara pura-pura. Tetapi kita membangunnya di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur karena Engkau baik. Karena Engkau Allah yang real, yang otentik pula dalam kehidupan kami. Engkau tahu kami, Engkau tahu kekurangan kami, tetapi Engkau menerima kami. Engkau tahu kekuatan kami dan Engkau memakainya. Engkau tahu kekurangan kami dan Engkau yang menyempurnakannya, Tuhan. Kami mengucap syukur, dan hari ini Bapak, aku berdoa untuk setiap teman-teman. Mungkin ada yang merasa lonely. Mungkin ada yang merasa stagnan karena sendirian, Tuhan. Mungkin ada yang merasa ditinggal oleh teman-teman mereka. Tapi hari ini aku berdoa Bapak, biar kasih Kristus yang memulihkan kami kembali. Kasih Kristus yang membawa kami untuk pulih. Karena kami tahu kami aman, kami gak perlu pura-pura Tuhan. Kami gak perlu pasang topeng Tuhan supaya kelihatan baik. Tetapi hari ini kami mau datang di dalam kasih anugerah Tuhan. Kami berdoa Tuhan, tolong kami Bapak. Untuk benar-benar bisa berelasi dengan sehat. Untuk bisa berelasi dengan otentik dengan orang-orang di sekitar kami. Dan tolong kami untuk mulai melangkah Tuhan. Lewat pertemuan kelompok kecil yang ada, kami mau tergabung di dalamnya. Kami mau membangun relasi dengan sehat. Dan tuntun kami Bapak di dalam pemulihan yang datangnya daripada Tuhan. Dan saat ini hamba mau melepaskan berkat di dalam nama Tuhan Yesus. Biar hikmat yang datangnya daripada Allah limpah dalam kehidupan setiap teman-teman. Sehingga mereka bisa mengambil keputusan demi keputusan yang sejalan dengan kehendak Tuhan. Berkat secara keuangan, kesehatan, Tuhan taruhkan dalam kehidupan setiap jemaat-Mu Bapa. Dimanapun mereka berada, sehingga mereka boleh beraktivitas. Boleh apapun yang menjadi kebutuhan mereka untuk pendidikan mereka boleh tercukupi. Berkat secara damai sejahtera, kasih yang daripada Allah menyertai kehidupan teman-teman dimanapun mereka berada. Sehingga membawa pendamaian, membawa pemulihan yang datangnya daripada Tuhan kemanapun mereka melangkah. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman, jangan lupa ibadah kita secara onsite di Kota Bandung telah berjalan. Dan kalian bisa menghadirinya di dalam ibadah jam 11 di Jalan Pasir Koja 58. Dan untuk itu pastikan kalian sudah mendaftar terlebih dahulu demi memenuhi protokol kesehatan yang ada. Dan pendaftaran tersebut di hari Senin sudah dibuka. Segera daftar, jangan tunggu nanti, tetapi mulai hari Senin daftarkan dirimu dan kamu bisa berkumpul bersama-sama di dalam ibadah onsite dari Campus Connection. Tuhan Yesus memberkati.